Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada konten baca buku di channel YouTube saya ini, yakni channel YouTube Amri Al-Jambi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Subjudul yang akan kita baca kali ini adalah Bintang Beralih, Tanda Kematian. Sebut saja Fulan ketika mendengar berita kematian dengan semangat mengatakan, "Oh pantas, kemarin malam saya melihat ada bintang berpindah." Keyakinan semacam ini masih dianut oleh sebagian masyarakat kita. Sebagian lagi memiliki anggapan sebaliknya. Bintang beralih atau ada yang menyebutnya dengan tahi bintang adalah pertanda baik, yakni akan lahir seorang tokoh yang berpengaruh. Kalau diruntut, ternyata keyakinan seperti itu telah dipelopori oleh orang jahiliyah sejak dahulu. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba terlihat di langit ada bintang beralih. Maka beliau bersabda, "Apa yang kalian katakan di masa jahiliyah dahulu ketika melihat yang demikian itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dahulu kami mengatakan bahwa pada malam itu telah lahir seorang pria agung dan telah wafat laki-laki yang agung pula." Sebagai koreksi atas keyakinan jahiliyah tersebut, Nabi bersabda, "Bintang itu dilempar bukan karena seseorang yang mati ataupun lahir. Akan tetapi Rabb kita tabaraka wa ta'ala ketika memutuskan perkara, maka bertasbihlah para malaikat penyangga aras. Kemudian bertasbihlah para penduduk langit di bawah mereka, hingga suara tasbih tersebut sampai ke penduduk langit dunia ini. Kemudian para malaikat yang berada di bawah penyangga aras bertanya kepada para penyangga aras, 'Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?' Lalu mereka pun mengabarkan tentang apa yang telah Dia firmankan. Maka sebagian penduduk langit mengabarkan kepada sebagian yang lain, sehingga kabar tersebut sampai ke langit dunia. Ketika itu jin mencuri dengar tentangnya untuk dibisikkan kepada para walinya atau dukun. Lalu dia dilempar dengan bintang tersebut. Maka jika mereka berhasil mendengar, kemudian mengabarkan sesuai yang didengar, maka beritanya benar. Akan tetapi mereka suka membuat-buat dan menambahnya. Hadis riwayat Muslim. Dijadikannya bintang sebagai pelempar setan adalah satu di antara 3 manfaat bintang yang difirmankan oleh Allah, yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan." Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Dan firman-Nya, "Dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl ayat 16. Berdasarkan kedua ayat itulah Qatadah rahimahullah berkata, Allah menjadikan bintang itu untuk 3 hal, yakni sebagai perhiasan langit, sebagai petunjuk arah, dan sebagai pelempar setan. Bintang itu dilemparkan ke arah setan yang mencuri dengar di langit, karena sejak dahulu banyak di antara jin dan setan yang memiliki kontrak kerja dengan para dukun, sibuk mencuri informasi dari langit. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Jin ayat 9. Ada kalanya mereka terkena lemparan tersebut sebelum mendapatkan berita. Namun terkadang mereka terkena lemparan bintang setelah mendapatkan informasi, dan dia sempat memberitakan kepada jin atau setan yang berada di bawahnya, hingga berita tersebut sampai ke telinga para dukun. Jangan heran jika terkadang dukun menebak sesuatu dan tebakannya benar. Sebenarnya tebakan yang benar tersebut amat jarang, bisa dibilang 1:100. Hanya saja tabiat manusia melebih-lebihkan hal yang janggal, sehingga seandainya 5 kali tebakan sang dukun benar,
maka mereka melupakan 500 kali tebakan yang salah. Di dalam Sahihain diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW ditanya tentang paranormal. Lalu beliau bersabda, mereka tidak ada apa-apanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terkadang mereka mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang akan datang. Dan ternyata benar. Nabi SAW bersabda, itu adalah berita yang dicuri oleh jin, lalu dibisikkan di telinga temannya atau dukun. Dan mereka bercampur dengan 100 kesustaan. Hadis riwayat Bukhari. Adanya peluang benarnya berita dari dukun tersebut di dalam mengandung pengertian bolehnya kita bertanya, apalagi membenarkan informasi darinya. Bahkan dengan tegas Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi arraf atau tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Andai saja tindakan jin yang mencuri dengar di langit tersebut dianggap benar, tentunya mereka tidak akan dilempar dengan bintang. Inilah informasi yang benar tentang fenomena bintang berpindah. Informasi yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Semoga bermanfaat.